Pasukan Israel kehabisan tentara seusai melancarkan serangan ke jalur Gaza. Kini mereka bahkan harus memanggil batalion lama para tentara yang berusia 40 tahun yang sudah dibebas tugaskan dari dinas tempur. Dikutip dari Israel Today, pemanggilan batalion ini dilakukan karena mereka mengalami kekalahan telak sejak beberapa waktu terakhir. Alhasil pasukan Israel mengalami kekurangan personil yang cukup signifikan. Dari laporan Israel Today, batalion yang dipanggil adalah kumpulan tentara senior yang sudah dipensiunkan sebelumnya. Mereka dipimpin oleh mantan anggota Kenneth Zoas Handel. Handel mengeluarkan seruan pada mantan pejuang di unit khusus untuk mendaftar di unit baru yang dibentuk dan nantinya akan mendapatkan penugasan di jalur Gaza. Ada setidaknya 600 pejuang dan komandan yang sudah pensiun kini direkrut kembali untuk berperang. Sebagian besar anggota batalion ini nantinya akan menerima misi operasional di luar garis dan di wilayah Rafah. Sejak 7 Oktober lalu, setidaknya lebih dari 3.500 tentara Israel cedera, sebagian besar mengalami kecacatan dan luka parah, sementara sebagian lainnya mengalami luka sedang dan luka ringan. Pejuang Palestina melancarkan serangan balasan besar-besaran di berbagai jalur Gaza seusai pasukan Israel terus fokus menggempur wilayah Rafah. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Hamas berhasil melumpuhkan 33 serangan dari pasukan penjajahan Israel atau IDF di wilayah Jabalia, jalur Gaza Utara. Meski lebih dari 30 serangan dilancarkan oleh Israel, namun secara pasti pejuang Palestina berhasil mempertahankan kekuatan mereka. Hal ini juga membantah klaim Israel bahwa sebagian pasukan perlawanan hanya tersisa di Rafah di selatan Gaza. Hamas berhasil melancarkan taktik cerdik dengan memancing pasukan Israel kembali ke jalur Gaza Utara. Hamas juga menggagalkan maksud pasukan Israel yang ingin menyelesaikan operasi mereka. Brigade Al-Qassam berhasil menargetkan setidaknya 23 kendaraan tentara Israel. Di antaranya adalah 13 tank, 4 pengangkut pasukan, 3 bulldozer, dan 3 kendaraan militer. Pejuang Palestina ini juga terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di 3 sumbu, yakni di timur kota Rafah di selatan jalur Gaza, kemudian timur kamp pengungsi Jabalia di utara jalur Gaza, dan di lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Hamas juga menargetkan 3 pengangkut pasukan dan bulldozer militer D9 dengan rudal Al-Yasin 105 dan juga bahan peledak. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, juga mengatakan mereka mengebom tentara dan kendaraan Israel yang berusaha menembus timur George Street dengan mortir kaliber 60 dan berhasil menghancurkan militer musuh dengan serangan rudal. نضحي نحن بأنفسنا ودمائنا ولا نبخل على الله تبارك وتعالى بهذه الدماء وهذه الأشلاء وهذه الأنفس الزكية التي تصعد إلى الله تبارك وتعالى فداء لله وفداء لدين الله وفداء للوطن وللمسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. Sejumlah tank IDF mencoba masuk ke jantung kota Jabalia, Gaza Utara sejak Rabu 15 Mei 2024. Hanya saja mayoritas serangan di Jabalia ini tak berhasil karena strategi yang digunakan oleh IDF asal-asalan. Fakta tak tepatnya taktik Israel ini diungkapkan oleh seorang perwira senior Israel. Ia menganggap bahwa operasi di Jabalia adalah strategi yang tak masuk akal.
Haberni menuturkan perkiraan IDF soal infrastruktur Hamas tidaklah tepat. Perwira senior itu mempertanyakan kemampuan intelijen IDF yang asal-asalan membaca pergerakan dan kekuatan dari Brigade Al-Qassam. Hamas memulihkan kemampuannya dengan sangat cepat dan membangun kembali pasukan di wilayah lain di jalur Gaza. Hamas baru-baru ini juga mengubah taktik perangnya dan lebih fokus pada penggunaan jebakan di sejumlah bangunan. Hamas juga membuat Israel kacau lantaran tempat yang dulunya diklaim telah ditaklukkan Zionis kini dikuasai Hamas dengan kekuatan yang lebih besar. Selama 2 hari, tank IDF terus bergerak menuju pusat kota kamp pengungsian Jabalia. Peluru tank Israel ini berjatuhan di tengah kamp dan serangan IDF menghancurkan sejumlah rumah. IDF mengatakan Brigade Lapis Baja ke-7 dan ke-460 dari divisi tersebut bertempur melawan lusinan regu bersenjata dan mengklaim melenyapkan sejumlah besar milisi selama sehari terakhir. Hanya saja serangan IDF di Jabalia ini nyatanya tak membuahkan hasil yang nyata. Amerika Serikat mengakui kelabakan menghadapi perlawanan dari Houthi di Laut Merah. Amerika Serikat pun meminta ampun dan meminta Iran menghentikan kiriman senjata mereka ke kelompok Houthi Ansarullah. Dukungan persenjataan Iran ke Houthi Yaman selama ini nyatanya berhasil menghantui Laut Merah. Tak ada satu kapal pun yang berkaitan dengan Israel berhasil lolos dan tembus Laut Merah. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood pun akhirnya menyoroti agresi yang dilakukan Houthi tersebut. Robert sekaligus meminta solusi aktif dari Dewan Keamanan PBB agar bertindak atas konflik di Laut Merah. Wood menambahkan ada banyak bukti Iran menyediakan senjata canggih, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah kepada Houthi. Sebelumnya, kapal perusak Amerika Serikat USS Carney juga telah meninggalkan Laut Merah yang bergejolak. USS Carney ini dikerahkan oleh Amerika Serikat sebelumnya untuk melancarkan operasi anti-Houthi pada musim dingin lalu. Saat ini USS Carney sudah berada di Norfolk, Virginia setelah dikerahkan selama berbulan-bulan untuk menghadapi kelompok asal Yaman tersebut. Aksi biadab dilakukan oleh pasukan Israel saat menduduki tepi barat jalur Gaza. 3 bocah Palestina sengaja dijadikan tameng hidup oleh pasukan Zionis agar militan Hamas tidak menyerang. Laporan ini diungkapkan oleh organisasi non-pemerintah yang ada di Jenewa, Swiss, Defense of Children International Palestine atau DCIP. 3 bocah yang dijadikan tameng berusia 12, 13, dan juga 14 tahun. Ketiga anak tersebut diketahui berasal dari wilayah utara tepi barat. Bocah-bocah ini sengaja dijadikan tameng hidup saat unit militer Israel mencoba menyerang kamp pengungsi di Tulkarem pada 6 Mei 2024 lalu. Dengan menodongkan senapan, tentara Israel memaksa anak-anak ini berjalan di depannya saat melakukan penggeledahan sejumlah rumah dan lingkungan kamp pengungsian Tulkarem. Aksi pasukan Israel ini juga terekam dalam beberapa foto yang berhasil direkam diam-diam oleh pihak setempat. Hal ini kemudian menjadikan pasukan Zionis dianggap melakukan kejahatan perang besar yang juga melibatkan anak-anak. Niat jahat Israel seusai melenyapkan Hamas terbongkar, rupanya Israel berniat menyerang Turki dan akan menjadi target selanjutnya. Hal ini diakui oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataan. Erdogan menuturkan Israel berniat menyerang Turki pada 15 Mei jika menang melawan Hamas di jalur Gaza. Niat jahat Israel ini diakui Erdogan sudah dipersiapkan sebelumnya. Presiden Turki tersebut juga menegaskan negaranya akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan tetap mendukung milisi Hamas. Selama beberapa bulan terakhir, Presiden Turki telah mengkritik keras pemerintah Israel atas genosida yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Turki kini juga sudah mengakhiri hubungan dagangnya dengan Israel. Ankara juga menahan diri untuk menghalangi aliran minyak dari negara tetangga Azerbaijan ke wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.